Besem ha'ab we haben we roh hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karuniamu, anugerahmu, penyertaan kasih setia Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah kami, pemeliharaanmu yang begitu sempurna menyertai kehidupan kami, perlindunganmu yang senantiasa menaungi setiap kehidupan kami. Untuk itu kami mau naikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah memenuhi ruang sidang kami ingin menyerahkan diri kami, meneduhkan hati kami, menaklukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 46, lalu jemaat menjawab 47. Yang seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius anak Temius duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya perikop bacaan kita hari ini, Anda sudah dengar barangkali beberapa kali khotbah. Dan mungkin Anda sendiri sudah begitu hafal dengan kisahnya. Saya sendiri secara pribadi sudah lebih dari 10 kali menyampaikan khotbah ini. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara ada sisi lain
Bukan yang ditonjolkan adalah mujizat kesembuhan Bartemius dari buta melihat. Tapi saya ingin melihat bahwa Bartemius berada di jalan yang tepat. Tepat waktu, tepat pula pilihannya dan sikap imannya. Di situ letaknya. Dikatakan pada ayat ini 46, ketika tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko. Kisah yang sama dikisahkan oleh Lukas. Saudara bisa baca nanti di rumah, bahwa yaitu ketika mereka memasuki kota Yeriko. Lukas mengatakan ketika dia memasuki kota Yeriko. Sedangkan ayat 46, Markus berkata ketika Yesus keluar dari Yeriko. Saudara, mungkin kalau orang membaca ini tidak tahu keadaan sebenarnya pada zaman Yesus. Mereka berpikir ini laporan bersilang satu dengan yang lain. Mana yang benar? Ada yang mengatakan keluar, ada yang mengatakan masuk. Saudara, pada zaman Yesus kota Yeriko ada dua. Yeriko lama dan Yeriko baru. Kota Yeriko baru dibangun oleh pemerintahan Romawi. Untuk bisa mengawasi kota Yerusalem ini lebih dekat. Yaitu hanya beda 1,5 kilo. Sementara itu Yeriko lama ada jauh. Diperkirakan hampir 1,5 kilo lagi. Karena itu ini Yeriko lama. Jadi Markus bercerita ketika mereka keluar dari Yeriko adalah yang dimaksudkan Yeriko lama. Lukas berkata akan memasuki Yeriko baru. Karena Lukas orang Yunani dan sangat dekat dengan pemikiran Romawi sehingga lebih banyak bercerita dari sudut pandang kisah Romawi. Sementara Markus adalah sungguh-sungguh adalah orang yang sangat Yahudi. Ya, meskipun dia keturunan, tetapi dia adalah juru tulis daripada Petrus, pendamping Paulus. Jadi bisa dilihat cara laporannya. Bartemius ini sudah mendengar, tetapi apa yang didengar yang pertama sebetulnya? Bahwa Yesus acap kali, sering kali melewati jalan itu. Karena jalan itu ketika Yesus mau memasuki kota Yeriko, kota Yerusalem, dia melewati dari kota lama ke kota yang baru. Dan disitulah Bartemius berada di jalan itu. Itu yang disebutkan dia berada di pinggir jalan. Itu bukan menunjukkan seorang pengemis memang senantiasa ada di pinggir jalan untuk mengemis. Bukan. Tetapi lebih ditekankan di sini adalah dia memilih jalan yang tepat. Ketika jalan yang tepat dan berjumpa dengan Yesus, dia akan mendapat sesuatu yang lebih hebat. Amin. Dari situ letaknya. Yang pertama kita ingin perhatikan di sini. Ayat yang 47. Yaitu dia berani bersuara. Berani menyatakan imannya. Melampaui, melebihi dari segala murid. Meskipun dia buta. Dia tidak bisa membaca Alkitab. Dia tidak bisa mendekat bait Tuhan karena dia dimasukkan orang cacat. Tetapi dia mendengar dan menyimpan dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi yang didengarnya? Dia tahu sepak terjang Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu dia berkesimpulan dan berkeyakinan sepenuhnya. Percaya dan berkata, dikatakan di sini pada ayat 47. Mari kita dengar bersama-sama. Apa katanya? Ya, 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, tolong sambung. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Saudara, mungkin ini kata-kata yang biasa. Sekarang, mungkin saudara berpikir, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hui Daud. Yesus disebut anak Daud, itu artinya dia percaya Yesus itu adalah Mesias. Karena Mesias adalah lambangnya, gelarnya adalah anak Daud. Murid-murid belum pernah berkata Yesus anak Daud pada waktu itu. Tapi Bartimius sudah lebih dulu menyatakan keyakinannya, kepercayaannya, meskipun terbatas. Mungkin saudara juga terbatas dalam mengerti Alkitab. Tapi yang penting adalah pernyataan imanmu, keyakinan imanmu. Itu yang paling penting, itu yang menentukan. Yesus anak Daud, berarti dia mengakui Mesias. Engkau Mesias, engkau juru selamat, engkau penolong. Lebih daripada itu, tolong lanjutkan di sini. Mari kita lihat, simak baik-baik. Ayat 47 ini. Kita lihat ayat ini. Jingok ayat ini. Jangan jingok aku. Ya, mari. Yesus anak Daud. Apa katanya? Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Saudara, ini bukan permintaan belas kasihan. Bukan. Bukan karena kasihanilah Pak, saya lapar belum makan. Bukan kata-kata pengemis seperti itu. Kasihanilah aku. Eleison me. Dalam bahasa Ibrani, hineni, hineni, kasihanilah aku. Kenapa saudara? Kata kasihanilah aku dalam bahasa Ibrani dan Yunani untuk menyatakan dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Dia tidak lihat, tapi dia percaya ini Tuhanku. Murid-muridnya belum ada yang percaya, tapi dia lebih dulu. Itu sebabnya Bartimius istimewa. Kasihanilah aku, hineni. Ini rumus doa kepada Tuhan, bukan permintaan kepada manusia. Bahasa yang dipilih itu ingin menyatakan. Karena pakai bahasa Indonesia kita anggap ini biasa, bukan. Eleison me. Permintaan doa. Mari kita lihat rumusnya. Kita lihat sebelumnya. Kata-kata ini sebetulnya tidak ditujukan pada manusia, tapi ditujukan kepada Tuhan. Padahal waktu itu belum seorang pun, murid pun belum mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kita lihat bandingannya. Mazmur 4 ayat 2. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Kita lihat bahwa kata-kata ini menunjukkan, di situ dikatakan. Mazmur 4 ayat yang kedua. Ya, kita lihat. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Tolong sambung. Kasihanilah aku, dengarkanlah. Ini permintaan kepada siapa? Lihat kalimat di atas. Aku berseru, jawablah aku ya. Siapa? Tuhan. Ini permohonan kepada Tuhan. Kata-kata ini, rumus ini dipakai oleh Bartimius. Karena itu orang-orang yang di sana, ahli-ahli Taurat, Farisi, murid-murid sekalipun, menganggap Bartimius ini lancang. Marah mereka. Enak saja dasar buta tidak melihat. Dia tidak lihat ini manusia hanya rabi tingkatnya. Tapi dia tidak. Itu iman. Mata iman itu melihat melampaui mata yang biasa. Kalau mata imanmu engkau buka, engkau pertajam oleh kekuatan roh, engkau bisa melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Itu mata iman. Di situ, hineni, kasihanilah aku. Semua rumus doa. Coba kita lihat sini. Pasal 6 ayat 3, Mazmur.
Semua Mazmur dulu. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Ya, kita baca di sini. Apa pertamanya? Kasihanilah aku. Siapa? Tuhan. Sebab aku merana. Sembuhkanlah aku. Siapa? Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar. Kata-kata ini yang dipilih oleh Bartimius berarti dia tahu yang lewat ini bukan Mesias, hanya Mesias, tapi dia adalah Tuhan. Maka aku menggunakan kata-kata doa kepada Tuhan untuk minta kepada Yesus yang lewat. Itu dahsyatnya penglihatan iman, pengakuan iman, pernyataan iman dari Bartimius. Itu yang harus kita tiru. Mujizatnya belakangan. Mujizatnya nanti kita lihat. Tidak terlalu dipentingkan, tetapi dia beroleh lebih daripada itu. Amin, saudara. Dia beroleh lebih daripada itu. Masih saya ingin mengajak saudara. Mazmur 9 ayat 14. Supaya saudara makin tahu rumus yang dipakai ini adalah doa kepada Tuhan. Ya, 9 ayat yang ke-14. Coba kita sambung. Kasihanilah aku. Siapa? Ya Tuhan. Hineni, elision me. Karena itu sampai hari ini kata-kata ini dalam segala doa dipakai oleh gereja yang lama, ortodok, katolik, bahkan Protestan yang terakhir. Setiap doa selalu diakhiri dengan kata apa? Kasihanilah kami. Itu adalah pernyataan pengakuan bahwa ya kita minta itu kepada Tuhan. Belum ada yang mengakui. Yesus belum bangkit. Yesus belum menunjukkan dia perkasa. Hebat. Dia kekal. Belum. Orang-orang hanya mengagumi dia rabi. Tapi Bartimius melihat luar biasa. Dia memberikan pengakuan. Saya ketika membaca ini dahsyat. Tuhan berikan aku iman seperti Bartimius. Supaya aku bisa melihat perkara-perkara yang dahsyat. Bukan mengikuti ikrar dan pernyataan manusia. Tapi melihat pernyataan Tuhan yang Tuhan buka hatiku untuk lebih dulu percaya. Amin. Amin. Disitulah. Karena itu kalimat ini saya masih ingin membaca lagi. Mazmur 25 ayat yang ke-16. Mazmur 25 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ. Ya, kita lanjutkan bersama-sama apa? Berpalinglah kepadaku. Kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Itu pernyataan. Dan dia minta kepada Tuhan. Tapi karena pakai bahasa Indonesia, kasihanilah aku Pak, belum makan. Saudara pikir minta kasihan, belas kasihan kepada sesama manusia? Bukan. Dia memakai kata kasihan di sini adalah permintaannya sekaligus pengakuannya yang dia hadapkan dan dia minta kepada Tuhan. Karena itu orang-orang marah. Kan pengemis banyak, kenapa tidak marah? Apa dia mengganggu perjalanan Yesus, tarik-tarik jubahnya? Kan tidak. Apa dia mengganggu karena suaranya lebih nyaring? Tidak. Tetapi saudara perhatikan di sini ayat yang ke-48. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia apa? Diam. Supaya ia diam. Jangan bicara lagi seperti itu. Banyak orang. Coba saudara, jujur. Kalau banyak orang yang menentangmu, banyak orang yang melawanmu, banyak orang yang melarangmu, engkau diam. Sudahlah. Jangan pura-pura berani. Ya, kau takut cari selamat. Ya. Yang penting kita selamat dulu, itu kita. Tapi Bartimius tidak. Dia tidak. Perhatikan ayat ini. Lanjutkan ayat itu. Semakin orang menegur dia untuk diam. Namun. Tolong sambung. Semakin keras ia berseru. Semakin keras ia berseru.
Kata semakin keras ia berseru adalah bentuk imperfect. Menegaskan, berulang-ulang dia ucapkan. Apa ucapannya? Tolong sambung. Anak Daud, kasihanilah. Berubah tidak pernyataannya dari awal? Tidak. Tetap dia mengakui Mesias. Tetap dia mengaku Tuhan, kasihanilah aku. Nah takut dia. Padahal dia buta, tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Dia tidak pandai, dia tidak punya gelar. Tapi iman. Itu yang penting. Kita selalu pikir, penting. Penting, bukan tidak penting. Tapi itu tidak menentukan segala-galanya. Kalau engkau bergelar tanpa iman, engkau sia-sia. Tapi itu letaknya. Makanya banyak teologia menjadi tolologia. Karena dia tidak percaya. Tapi Bartimeus percaya. Dia berseru. Terus berserunya berulang-ulang. Yesus terenyuh, tersentak. Bisa dikatakan Yesus terharu. Luar biasa dari sekian banyak orang yang melihat aku melakukan mujizat, tapi tidak ada yang mengakui aku sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Tapi ini orang buta. Dia mau mengakui seperti itu. Ini yang harus kita patut tiru, ini harus kita pelajari, ini kita harus teladani seperti Bartimeus. Amin. Iman. Imanmu itu. Imanlah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Karena itu gambarannya. Kalau engkau beriman meskipun setetes firman Tuhan, engkau imani, dahsyat kejadiannya. Meskipun firman Tuhan sebanyak air di lautan, kalau tanpa iman akan menenggelamkan engkau. Sia-sia. Itulah karena iman. Kita lanjutkan ayat ini. Kita coba lihat bersama-sama. Lalu apa? Yesus berhenti. Kita pikir, itu ada suara. Ada apa? Bukan. Dia berhenti. Dia bisa menghentikan perjalanan ini. Karena Yesus tertarik. Ponesate. Panggil dia. Ponesate. Sate. Bukan sate. Gitu. Bukan panggil tukang sate, bukan saudara. Gitu. Ponesat, mestinya dibacanya gaya Batak. Ponesate, sate, sate, gitu. Ponesate. Makanya orang Batak itu kalau belajar bahasa Yunani lebih bagus. Gitu ya, gitu. Jadi dia selalu begitu, seru gitu, saudara ya. Bukan seru tapi seru. Nah itu E-nya seperti itu. Itu bagus seperti itu. Panggil dia. Ketika Yesus menyuruh memanggilnya, apa yang terjadi? Tidak mungkin sia-sia. Ada sesuatu peristiwa, ada sesuatu mujizat, ada suatu keajaiban yang bakal terjadi. Setiap Yesus bertindak, memanggil engkau, pasti dalam hidupmu ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Dia bukan panggilan sia-sia. Dia panggilan sesuatu. Sore hari ini suaranya lembut memanggil engkau. Tapi dahsyat yang dijanjikan oleh dia. Amin saudara. Suaranya lembut di hatimu. Dia panggil setiap orang. Kalau bukan Tuhan memanggil engkau tidak duduk di sini. Percayalah. Kau mungkin duduk di tempat lain. Tapi ini panggilan Tuhan. Kenapa engkau bisa melangkah ke sini sampai di sini? Itu karena kehendak Tuhan, percayalah. Meskipun itu kehendakmu tergerak olehmu, tapi kalau itu tidak digerakkan dan diizinkan oleh Tuhan, tidak mungkin terjadi. Panggilan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Ini langkah iman. Saudara berani datang ke sini beribadah bersama. Meskipun susah payah pakai protokol kesehatan.
Ya. Tapi kalau sekarang ke gereja tidak berani karena masih takut dengan COVID-19, tapi ke mall berani. Itu tidak pakai iman, itu pakai nafsu. Ya, karena sudah lama takut jadi orang kampung. Oh, orang Palembang paling takut kalau ketinggalan zaman. Oh, ya dasar besak kelakar. Iya. Pokoknya dari utara sampai selatan yang namanya pulaunya Sumatera, kalau ngomong besak galau. Kita lanjutkan saudara, kita lanjutkan sekarang ini. Panggil dia. Waktu dipanggil dia, mereka memanggil orang buta itu dan berkata, apa? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini bukan berarti menyesapot. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, rasain kamu. Sembarangan ngomong dengan rabi, itu menghujat Tuhan. Manusia engkau sebut itu Tuhan, itu menghujat. Kuatkan hatimu, mungkin akan ada kutukan kepada engkau. Tapi Bartimius tidak gentar. Tidak gentar. Luar biasa saudara. Tidak ada kegentaran. Dia betul-betul, mari kita lihat. Mari kita lihat. Lalu apa? Dia menanggalkan jubahnya. Kenapa dia dipanggil lalu tanggalkan jubah? Mau ngajak berkelahi? Ya, dulu kan begitu lagi kecil. Ya, kalau diajak begoco, buka dulu bajunya. Gitu ya. Iya kan? Titipkan dulu baju dengan teman. Dulu lebih sportif. Siko lawan siko, ndak keroyokan, ndak tawuran, nggak. Itu buian itu. Betul, dia buka jubahnya. Himation, jubah. Dia pakai jubah. Jubah apa? Rupanya menurut adat istiadat Yahudi dan aturan Yahudi, para pengemis yang berada dalam perayaan-perayaan Yahudi untuk mengemis belas kasihan para penjara, bukan penjara yang datang ke Yerusalem untuk minta mengemis, dia diberi izin. Jadi dulu pengemis itu ditertibkan lebih dulu karena ada Satpol PP-nya. Saudara, tidak boleh minta sembarangan. Jadi dikasih jubah. Dia pengemis resmi. Jubah ini andalannya. Andalan untuk dia dapat belas kasihan kehidupan dia, nafkah dia. Itu resmi. Dulu sudah ditertibkan. Semuanya kalau saudara melihat aturan-aturan dari agama Yahudi di kitab Tauratnya. Bukan hanya 5 Taurat di sini. Masih ada 344.000 hukum lagi dalam kitab-kitab Mishnah. Ada aturannya. Dia buka jubahnya. Saudara, perhatikan. Dia berani mengambil tindakan iman. Orang yang beriman berani mengambil tindakan iman. Dia buka jubahnya. Aku tidak andalkan ini lagi. Tuhanku memanggil aku. Kalau kita lain, coba ayo jujur. Oh, pakai dulu, siapa tahu nggak dapat. Gitu. Kaget kalau dapat baru buka. Gitu. Itu bukan iman, itu judi. Itu berjudi dengan Tuhan. Dengan Tuhan tidak perlu berjudi. Dengan Tuhan itu mengambil langkah iman. Dia belum dapat apa-apa, belum dapat kesembuhan, belum dapat melihat, belum dapat apa-apa, tapi dia sudah berani mengambil keputusan dan tindakan iman. Amin. Ini yang penting. Saya percaya kalau kita berani menyatakan iman kita dan berani mengambil tindakan iman, saya percaya apa yang kita hadapi ini kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin saudara, keluar sebagai pemenang. Banyak kesulitan dalam hidup ini, bukan hanya ancaman virus corona ini saja.
tetapi juga resesi ekonomi, kesulitan usaha, kesulitan hubungan, semua serba sulit. Anak-anak sekolah juga menjadi sulit. Dulu ibu-ibu agak sedikit lega karena anak-anaknya bisa pergi ke sekolah. Jadi ibu-ibu bisa nonton drama Korea. Sekarang nggak bisa, dia harus jadi guru. Gurunya lebih galak dari guru. Lebih baik gurunya yang galak, tapi ini ibunya galak. Nggak ku kasih makan kau, kata. Diancam. Guru di sekolah mana pernah ngancam tidak dikasih makan kau? Nggak pernah. Tapi yang di rumah, gitu. Tidak bisa jawab 2 kali, suaranya udah tinggi. Karena banyak ibu-ibu darah tinggi. Ya, itu dari situ letaknya. Lalu dia berdiri, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sampai ayat 49. Sudah sembuh belum Bartimeus? Belum. Kenapa dia berani? Percayalah, berani bertindak dengan iman, hasilnya tidak akan sia-sia. Engkau tidak akan rugi, percayalah. Jangan berspekulasi dengan Tuhan. Mari bertindak dengan iman. Kalau engkau bertindak dengan iman hari ini, engkau akan beroleh hari depan. Amin, saudara. Bertindak iman sore ini, sore depan engkau akan menerima janji Tuhan. Iya, kita akan menerima itu. Kita lanjutkan ayat ini. Kita bersama-sama, mari kita melihat. Kita lanjutkan bagaimana firman Tuhan ini. Ayat yang ke-50. Ya, ayat yang masih ke-50 tadi. Ia pergi meninggalkan jubahnya, ia segera apa? Berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. De abalon tu himation duton. Penekanan, moving forward, berani, moving. Amin, saudara, melangkah. Amin. Saudara mau melangkah? Ya, kalau engkau tidak melangkah, engkau tidak bisa melihat imanmu itu bagaimana. Berani melangkah. Kalau kita berani melangkah, mengambil sesuatu, terjadi. Petrus juga berani. Lihat Yesus berjalan di atas air. Aku ingin seperti engkau. Yesus bilang, panggil sini. Kalau waktu itu Petrus berkata, nanti dulu. Kangge aku jalan lalu kebenyu aku di situ. Enggak, dia berjalan. Orang yang berani melangkah karena iman akan melihat hasil dari apa yang diimaninya. Amin. Tidak akan sia-sia. Dia berani bertindak. Dia membebaskan dirinya dari ketergantungan yang lama. Karena dia tahu ada kuasa pembaharuan. Saat dia berjumpa dengan Yesus, semuanya berubah, akan menjadi baru. Dia tahu itu. Lalu terjadilah percakapan. Kita lanjutkan percakapannya. Kita baca di sini, kita bersama-sama. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, tolong sambung. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa? Rabuni. Apa? Nggak salah nih, apa? Rabuni. Supaya. Dia berani menyebut Yesus Rabuni. Rabuni. Dia Rabi. Tapi dia tahu Rabuni itu buat Mesias. Buat Tuhan yang penyelamat. Buat Tuhan yang sembuh. Murid-muridnya menyebut Yesus Rabuni setelah Yesus bangkit. Bartimeus menyebut dia Rabuni sebelum lihat apa-apa. Itu iman. Rabuni. Dahsyat. Coba kita lihat bandingannya. Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Ya, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani apa? Rabuni, artinya guru, tapi bukan sekedar guru. Rabuni adalah gelar untuk guru Mesia. Murid-muridnya, Maria sendiri baru mengaku dia Rabuni setelah dia bangkit. Tapi Bartemius sebelum apa-apa itu iman. Saya percaya nanti satu saat di sorga saya ingin ketemu dia dulu itu. Si Bartemius ini. Hebat kali iman kau ini ya. Hebat. Tidak sangko kau dari utara datang ke selatan. Oh, berani. Tapi keberanian untuk perut, keberanian iman. Orang-orang dari utara itu berani masuk pedalaman-pedalaman desa-desa di Jawa Barat. Yang notabene tidak senang dengan orang Kristen. Tapi dia berani buka tambal ban, jual bensin, gitu, rentenir. Nah, untuk hal-hal perut dia berani. Tapi untuk iman dia takut. Heran. Kita tidak boleh begitu. Iman kita harus berani. Amin saudara. Iman. Perut sementara. Perut ini serba salah. Makan banyak salah, enggak makan salah. Ya itu. Saya selama pandemi ini ya lebih banyak di rumah. Waduh. Berat tambah 5 kilo. Celana hampir tidak ada yang masuk. Ya, cari-cari gitu. Tambah. Makan banyak. Makan enak. Makan tidak enak salah, makan enak salah. Ya, sekarang ini mau dibatas-batasin. Apa yang dibatas-batasin? Kita perlu kekebalan tubuh. Namanya imun. Tapi sebetulnya yang penting iman. Iman dan imun. Ya, amin saudara? Iya, dari situ letaknya. Karenanya Yesus berkata, kita lanjutkan di sini. Apa yang kau kehendaki? Lalu kata Yesus kepadanya, apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Loh, kan dia minta sembuh. Mestinya Yesus bilang, sini, aku tumpang tangan dulu. Mana mata kau yang buta itu? Aku taruh dulu ke tanganku. Enggak kan? Disuruh pergi. Disuruh pergi. Tidak perlu dekat, tidak perlu disentuh. Kenapa? Imanmu. Tulis di situ. Pergilah apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hupage hefisti so sesoken se. Sesoken menyelamatkan. Arti sesoken menyelamatkan. Baik untuk hidup kekal, mau untuk dunia, menyembuhkan, memberkati. Amin. Itu sesoken. Kata-kata dipakai sesoken. Pergilah, imanmu menyelamatkan. Lengkap, paripurna, satu paket. Amin. Tidak suruh datang. Tidak suruh mendekat. Pergilah. Kita lanjutkan. Pergilah, pergilah. Coba dari sini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tolong sambung. Pada saat itu juga melihatlah. Pada saat itu juga apa? Melihat. Jadi yang menyembuhkan itu apa? Tuhan, imannya. Tuhan yang menyembuhkan lewat apa? Iman. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu memberkati engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Imanmu. Amin. Itu karunia kalau engkau mengimani. Karunia. Tidak sembarangan. Orang bisa percaya Yesus. Tidak sembarangan. Kalau bukan panggilan Tuhan, karunia Tuhan. Tuhan bukakan hatinya. Karena itu hargai kalau engkau masih percaya yang namanya Yesus. Meskipun terseok-seok.
kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang enggak, kadang berdoa, kadang tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat iman yang aku karuniakan, itu yang menyelamatkan engkau. Amin, saudara? Iya. Dari situ pergilah. Ketika sambung coba ayatnya kita lihat bersama. Ya, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia mengikuti Yesus. Dia adalah murid istimewa dari Yesus. Murid-murid yang lain tidak mengerti. Tetapi dia luar biasa. Penuh pengertiannya. Karenanya di sini yang diutamakan kisah ini adalah iman. Saudara punya iman? Amin. Saudara mengimani? Ya, saudara akan beroleh daripada buah iman.